Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kami di sini akan membahas terkait dengan praktikum mata kuliah cloud computing. Pada praktikum ini, ke layanan cloud. Untuk layanan cloud sendiri, kami memilih untuk menggunakan AWS atau Amazon Web Service. Sebelum memulai, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Cagita Dian Ayunin, dengan NIM 23314070711. Dan perkenalkan saya Rafilatu Suhaima dengan NIM 23314070711015. Dan perkenalkan, saya Nadia Paramita Erwanto dengan NIM 23314407071111031. Oke, dan perkenalkan, saya Fatina Devania Kalisa dengan NIM 233140707111035. Perkenalkan, saya Esaila Amanda Salju dengan NIM 23314070711041. Baik, untuk selanjutnya, em, kami akan membahas terkait dengan cloud computing. Untuk itu, kami akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, bisa dilihat apa sih itu cloud computing? Jadi cloud computing sendiri itu ya teknologi yang memungkinkan kita menyimpan, mengolah, dan mengakses data melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Seperti yang dijelaskan juga oleh NIST, yaitu cloud computing adalah model akses jaringan sesuai permintaan ke sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi dengan cepat dan minim interaksi penyedia layanannya. Untuk keuntungan cloud computing sendiri itu biasanya dia itu hemat biaya, jadi tidak perlu investasi hardware sendiri. Terus dia itu juga fleksibel, jadi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dia tuh juga mudah dikelola, jadi nggak perlu perawatan yang fisik gitu. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada 5 karakteristik dari cloud computing. Yang pertama itu on-demand self-service. Jadi on-demand self-service ini adalah cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk secara mandiri mengakses layanan komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, atau jaringan yang kapan saja tanpa perlu interaksi manusia. Contoh dari on-demand self-service ini sendiri adalah seorang pengembang dapat langsung menyewa server virtual melalui layanan cloud tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit. Lalu yang selanjutnya itu ada resource pooling. Jadi ini tuh pengelolaan sumber daya bersama yang cloud providernya itu mengelola sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, atau bandwidth dalam suatu sistem yang berbasis multi-tenant. Ini berarti sumber daya yang ada dibagi secara dinamis antara banyak pelanggan dan dialokasikan secara efisien berdasarkan permintaan. Lalu yang selanjutnya itu ada measured service. Measured service ini adalah layanan yang terukur dan berbasis penggunaan. Cloud computing ini bekerja dengan model pay as you go, di mana pengguna sumber daya dipantau dan dihitung secara akurat oleh penyedia layanan. Contohnya itu adalah seseorang yang menggunakan layanan penyimpanan cloud sebesar 100 giga dalam 1 bulan, maka ia hanya dikenakan biaya berdasarkan penggunaan tersebut tanpa perlu membayar lebih untuk kapasitas yang tidak digunakan. Selanjutnya ada broad network access. Jadi ini itu adalah akses jaringan yang luas. Cloud computing ini dapat diakses melalui jaringan internet dengan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, ataupun tablet dari lokasi manapun. Hal ini tuh sangat fleksibel ya dan yang apa namanya memudahkan pengguna lah untuk bekerja dari berbagai tempat. Contohnya itu adalah karyawan yang bekerja dari rumah untuk mengakses aplikasi bisnis berbasis cloud menggunakan laptop atau perangkat seluler tanpa harus berada di kantor. Lalu yang terakhir itu ada rapid
elasticity. Ini tuh cloud computing yang sumber dayanya itu untuk ditingkatkan atau scale up, yang dikurangi atau scale down dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi elastisitas di sini itu dapat terjadi secara otomatis atau manual, sehingga pengguna hanya menggunakan kapasitas yang benar-benar mereka butuhkan. Contohnya itu adalah sebuah misalnya website e-commerce yang mengalami lonjakan pengunjung saat musim diskon, itu dapat dengan cepat menambah kapasitas server untuk menangani lalu lintas yang meningkat, lalu kembali menurunkannya setelah periode puncak berakhir. Kemudian ada model layanan cloud. IaaS yaitu Infrastructure as a Service, dan PaaS Platform as a Service, dan kemudian ada SaaS Software as a Service. Kemudian selanjutnya ada model development cloud. Yang pertama, public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Jadi kita mengambil ada 3 studi kasus dari setiap model. Jadi yang pertama di IaaS, yaitu ada di Netflix, yang dimana Netflix sendiri itu menggunakan AWS atau Amazon Web Service untuk streaming global. Yang dimana keuntungan Netflix menggunakan IaaS itu dengan skalabilitas yang tinggi itu bisa menangani banyak pengguna saat bersamaan. Terus dia tuh juga bisa nggak perlu mengelola infrastruktur sendiri. Terus tantangannya itu Netflix sendiri itu jadi ketergantungan tinggi pada AWS. Jadi jika AWS mengalami gangguan, Netflix juga bakal terpengaruh. Nah, untuk selanjutnya itu ada PaaS. Nah, di PaaS sendiri itu ada PayPal, yang dimana PayPal itu menggunakan IBM Cloud Foundry untuk mengelola transaksi finansialnya. Yang dimana dia itu menggunakan proteksi terhadap transaksi ilegal dan fraud detection. Jadi dia juga tidak perlu fokus pada infrastruktur, bisa fokus pada inovasi layanan saja. Terus tantangannya tuh biayanya tuh tinggi. Jadi layanan cloud premium itu untuk keamanan lebih tinggi, membutuhkan biaya besar. Nah, untuk selanjutnya ada SaaS, yang dimana ada contohnya Spotify, di mana Spotify sendiri itu memanfaatkan cloud untuk streaming musik. Jadi untuk Spotify sendiri itu dia itu pengguna itu bisa mengakses musik di mana saja dan kapan saja. Uh, AI juga merekomendasikan lagu sesuai selera pengguna juga. Untuk tantangan atau kekurangannya itu lisensi musiknya mahal dan persaingan ketat dengan seperti Apple Music, YouTube Music, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada diagram cloud computing. Dapat dilihat di sebelah kiri ada perbandingan arsitektur tradisional dan cloud computing. Jadi, perbandingannya sendiri itu pada arsitektur tradisional itu dia tuh on-premise atau dikelola secara internal, sedangkan cloud computing dia itu dikelola oleh penyedia cloud sendiri. Untuk biaya arsitektur tradisional itu uh, dominan lebih tinggi dibandingkan dengan cloud. Jadi untuk cloud computing sendiri dia itu menggunakan pay as you go atau lebih murah dibandingkan arsitektur tradisional. Untuk skalabilitasnya, arsitektur tradisional itu sulit diperluas atau jangkauannya itu susah memperluas gitu. Dan untuk cloud computing sendiri dia itu lebih mudah diperluas. Um, untuk keamanannya juga pada arsitektur tradisional itu butuh tim IT sendiri atau tim IT khusus untuk keamanannya, sedangkan cloud computing dia itu dikelola oleh penyedia cloud-nya sendiri. Dan aksesibilitasnya itu hanya dalam jaringan internal saja. Sedangkan cloud computing dia itu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, untuk fleksibilitasnya arsitektur tradisional itu terbatas pada kapasitas hardware-nya,
Kalau cloud computing itu sangat fleksibel sekali. Untuk waktunya juga lebih lama dibandingkan dengan cloud computing. Dan keberlanjutannya juga rentan kegagalan pada hardware-nya. Kalau di cloud computing sendiri itu redundansinya tuh lebih tinggi dan minim hardware. Nah, untuk selanjutnya pada cloud computing sendiri ada client infrastruktur yang dimana oke, oke, yang di mana ada klien infrastruktur. Jadi klien infrastruktur sendiri ini adalah sebagai pengguna akhir yang mengakses layanan cloud atau sebagai pengguna yang mengakses layanan cloud. Nah, biasanya itu bisa berupa browser, aplikasi mobile, atau perangkat IoT yang terkoneksi ke cloud melalui internet. Oke, untuk selanjutnya ada internet yang dimana maksud dari internet sendiri itu dia itu sebagai jaringan global yang menghubungkan pengguna dengan layanan cloud dan di mana dia berfungsi sebagai perantara antara klien dan layanan cloud. Nah, untuk layer yang utama, yaitu layer utama dalam cloud computing itu ada service, dia itu sebagai penyedia layanan berbasis cloud seperti SaaS, PaaS, dan IaaS. Dia itu bisa, contohnya itu seperti Google Drive, Heroku, atau AWS EC2. Selanjutnya ada aplikasi atau application, yaitu dia itu sebagai aplikasi yang berjalan di cloud tersebut, seperti Zoom, Microsoft 365 atau Netflix dan sebagainya. Selanjutnya ada cloud runtime. Runtime. Jadi dia itu sebagai lingkungan di mana aplikasi cloud dijalankan seperti Docker, Kubernetes, atau Google App Engine. Selanjutnya ada storage, dia itu sebagai penyimpan data berbasis cloud-nya, seperti contohnya itu ada Google Drive, Dropbox, atau Amazon S3. Selanjutnya ada infrastruktur, di mana infrastruktur sendiri ini sebagai dasar dari layanan cloud yang mencakup seperti server, jaringan, dan hardware lainnya. Sebagaimana contohnya itu seperti data center Google, Amazon, atau Microsoft. Untuk faktor pendukungnya itu ada di manajemen, dia tuh sebagai pengatur resource, pemelihara, dan monitoring, serta dia tuh juga pengoptimal layanan cloud-nya. Contohnya itu kayak AWS Managed Console atau Google Cloud Console. Terus ada lagi faktor pendukungnya itu ada di security, yaitu sebagai proteksi data pengguna dari serangan cyber, pencurian data, atau akses tidak sah. Dia itu kayak enkripsi data atau firewall, atau bisa juga multifaktor authentication atau MTF. Untuk selanjutnya, next. Oke. Untuk selanjutnya itu di arsitektur tradisional. Untuk arsitektur tradisional tersebut bisa dilihat dari diagramnya itu yang paling atas itu ada user, di mana user ini berfungsi dia itu sebagai pengguna. Jadi pengguna itu adalah orang yang menggunakan sistem baik melalui komputer, smartphone, atau perangkat lain. Jadi dia tuh kayak karyawan atau pelanggan atau enggak admin IT-nya. Terus selanjutnya ada operating system atau sistem operasi. Jadi di mana sistem operasi ini adalah software utamanya yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras atau hardware, yaitu kayak Windows, Linux, Mac OS atau Android dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu di diagram ada local network atau jaringan lokal. Jadi jaringan lokal ini tuh dia adalah jaringan internal yang menghubungkan perangkat dalam satu area, seperti WiFi di kantor atau local area network atau LAN. Biasanya tuh ini digunakan untuk komunikasi antar internal. Selanjutnya ada company data center, di mana dia itu sebagai tempat penyimpan utama untuk data dan aplikasi bisnis. Dia tuh bisa berupa server fisik di kantor atau layanan cloud sendiri. Jadi contohnya itu dia tuh kayak data center Google, AWS, atau private data center perusahaan, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada physical server atau server fisik. Jadi dia itu komputer dengan spesifikasi tinggi yang menjalankan berbagai aplikasi dan layanannya. Jadi di mana itu dia tuh kayak rack server atau blade server atau bisa juga virtual server di cloud-nya.
Nah, untuk selanjutnya itu ada application atau aplikasi, di mana dia itu sebagai perangkat lunaknya yang digunakan dalam operasional perusahaan. Dia itu bisa seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, atau CRM, atau Customer Relationship Management, atau website perusahaan, itu juga bisa. Selanjutnya ada storage atau penyimpanan data. Dia itu berguna sebagai penyimpan data untuk database, dokumen, file pengguna, dan backup penting-penting lainnya. Itu bisa berupa SSD, HDD, atau cloud storage seperti Google Drive alias S3. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada maintenance atau service. Ini tuh yang paling penting, yaitu pemeliharaan dan keamanan. Yaitu sebagai proses pemeliharaan sistem untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan keamanan. Itu tuh bisa juga termasuk update sistem, firewall, inskripsi, atau enggak backup juga. Dan dia juga bisa juga sebagai proteksi dari serangan cyber juga. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan simulasi untuk em, web statis yang diupload ke cloud. Untuk cloud ini kami menggunakan Amazon Web Service. Untuk simulasi ini kami rangkum menjadi 5 intinya, inti dari penguploadan ini. Yang pertama ada membuat bucket di AWS S3. Lalu yang kedua ada unggah file website ke S3, lalu konfigurasi bucket sebagai static website, lalu ada atur permission agar website bisa diakses, lalu terakhir adalah akses website. Untuk yang pertama, sebelum kita untuk membuat target, kita harus punya akun terlebih dahulu di AWS. Di AWS ini bisa memilih akun, setelah membuat akun bisa mencoba masa trial selama 12 bulan dengan syarat-syarat yang sudah diajukan oleh AWS jika ingin memakai gratis. Untuk yang pertama, untuk web kami adalah web statis sehingga membutuhkan layanan yang mewadahi website kami. Untuk di AWS sendiri itu menyediakan yang namanya Amazon S3. Di sini untuk memang disediakan untuk website statis. Untuk yang pertama, kita harus buat bucket dulu di AWS S3. Untuk buat bucket sendiri nanti tinggal bisa create bucket yang ada di pojok kiri bawah, gambar pojok kiri bawah. Nanti tinggal create bucket aja. Lalu habis itu bisa pilih region, bisa untuk menuliskan nama bucketnya sendiri. Untuk nama bucket sendiri itu bisa digambarkan seperti membuat tempat untuk website kita. Lalu bisa melakukan apa opsi block all public access. Di sini nanti agar si website ini bisa diakses secara publik. Lalu selanjutnya nanti bisa menyentang I acknowledge. Di situ akan sesuai dengan requirement apa dari si AWS sendiri. Lalu yang kedua ada unggah file website ke S3. Di sini karena S3 sendiri itu adalah untuk website statis, di sini upload filenya itu langsung diupload dengan format HTML, CSS atau CSS sesuai yang website yang kita gunakan. Untuk pengguna framework juga bisa upload juga selama itu statis. Lalu yang selanjutnya adalah konfigurasi bucket untuk website. Untuk konfigurasi sendiri bisa memilih bucket yang kita buat tadi, lalu bisa langsung scroll ke bawah. Untuk sisanya kita biarkan secara default. Lalu kita aktifkan secara statik website hosting. Lalu habis itu kita bisa masukkan nama file utama, index. Biasanya untuk file utama bernamakan index HTML, itu pun tergantung sesuai dengan website kita masing-masing. Lalu selanjutnya bisa di-save. Untuk selanjutnya nanti bisa keluar dari bagian tersebut, lalu bisa langsung masuk ke atur permission untuk agar website kami itu bisa diakses. Untuk atur permission sendiri nanti sisanya bisa sesuai dengan default yang sudah diberikan oleh AWS.
kita cukup fokus saja ke bucket policy. Di bucket policy ini nanti bisa mengeklik edit dan menambahkan kebijakan. Untuk kebijakannya sendiri, di sini udah ada contohnya. Lalu nanti kita perlu lihat di bagian resource. Di resource sendiri ada nama website, nama bucket kita yang sudah kita buat. Nanti ditulis namanya di situ agar bisa baca. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, untuk bisa di-save, lalu bisa masuk ke em, bagian awal tadi, lalu bisa langsung akses website statik di S3. Nanti tinggal melihat salin endpoint URL, lalu URL tersebut bisa langsung dibuka oleh pengguna seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini ada di kesimpulan. Tapi sebelum saya melanjutkan ke kesimpulan tadi, saya akan menambahkan penjelasan tentang model cloud computing yang IaaS, PaaS, dan SaaS tadi. Yang pertama itu ada infrastruktur as a service. Itu IaaS itu menyediakan infrastruktur komputasi dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan melalui cloud, yang dimana pengguna mendapatkan kontrol penuh atas sistem operasi dan aplikasi, tetapi tidak perlu mengelola perangkat keras secara fisik. Contoh dari layanan IaaS ini sendiri ada AWS atau Amazon Web Service, ada Google Compute Engine, dan Microsoft Azure Virtual Machine. Lalu yang kedua itu ada PaaS atau Platform as a Service. Ya, PaaS ini itu menyediakan lingkungan pengembangan lengkap di cloud, termasuk sistem operasi, basis data, framework, dan alat pengembangan. Yang dimana di sini juga pengguna hanya fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur atau sistem operasi. Contoh dari layanan PaaS ini ada Google App Engine, yang dimana ini platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi web. Lalu ada Heroku, atau ini platform cloud untuk pengembangan dan deployment aplikasi. Dan ada Azure, yang dimana layanan untuk hosting aplikasi web dan API. Lalu yang terakhir itu ada SaaS atau Software as a Service, yang dimana ini tuh model cloud computing, yang dimana pengguna dapat langsung menggunakan perangkat lunak yang berjalan di cloud tanpa perlu menginstalnya di perangkat mereka. Jadi semua aspek teknis termasuk pemeliharaan, pembaruan, dan keamanan ditangani oleh penyedia layanan. Contohnya itu ada Google Workspace atau kayak contohnya Gmail, Google Drive, Google Docs. Ada Microsoft 365, Word, Excel, Teams, Outlook, dan lain-lain. Lalu ada Salesforce. Selanjutnya itu adalah penjelasan tentang model deployment cloud. Yang pertama itu ada public cloud. Ini itu infrastruktur cloud yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan. Contohnya tadi itu AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Terus ada private cloud, ini tuh yang digunakan khusus oleh satu organisasi dan bisa dikelola sendiri oleh pihak ketiga. Yang ketiga itu ada hybrid cloud. Ini public cloud dan private cloud yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data sensitif di private cloud sementara menggunakan public cloud untuk kebutuhan lainnya. Lalu yang terakhir itu ada community cloud. Ini itu infrastruktur cloud yang dibagikan oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan serupa, misalnya sektor keuangan, pendidikan, atau pemerintahan. Selanjutnya baru saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan tadi. Berdasarkan pembahasan dan laporan kami yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cloud computing merupakan teknologi yang memberikan solusi komputasi berbasis internet dengan berbagai model layanan dan development yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dengan model layanan seperti IaaS, PaaS, dan SaaS yang menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi perusahaan dalam mengelola infrastruktur. Infrastruktur, platform, dan perangkat lunak tanpa harus memiliki sumber daya fisik yang besar. Sementara itu, model deployment seperti public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud memungkinkan organisasi untuk memilih pendekatan yang sesuai dalam tingkat keamanan, skalabilitas, dan efisiensi yang dibutuhkan. Melalui dengan studi kasus yang ada pada laporan kami atau yang tadi dijelaskan pada teman kami, itu dapat diketahui
bahwa perusahaan besar seperti Netflix, PayPal, dan Spotify memanfaatkan cloud computing untuk meningkatkan stabilitas layanan mereka, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam simulasi penerapan mode deployment cloud, terlihat bahwa pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik suatu organisasi. Public cloud cocok untuk startup dan institusi pendidikan. Private cloud untuk sektor perbankan dan pemerintahan. Hybrid cloud untuk e-commerce dan layanan kesehatan. Serta community cloud untuk organisasi dengan kepentingan bersama seperti rumah sakit. Dengan implementasi cloud computing, perusahaan dan institusi dapat memperoleh manfaat dalam hal efisiensi biaya, fleksibilitas, keamanan data, dan kemudahan akses. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada penyedia layanan, biaya operasional yang harus dikelola dengan baik, serta regulasi keamanan data tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemilihan strategi cloud computing yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis, aspek teknis, serta faktor keamanan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Yang dimana artinya pengguna juga tetap harus berhati-hati dalam menggunakan cloud computing. Cukup dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana deployment di S3 AWS. Sebentar. Pertama, kita pastinya sudah memiliki akun dan saya set region saya di Singapura karena paling terdekat dari Indonesia. Lalu kita langsung create bucket. Create bucket ini bucket kita isi bucket nama. Sesuaikan dengan nama yang ingin kalian tulis, tapi ini harus unik. Lalu yang selanjutnya adalah kita blok public access karena kita mengharuskan ini websitenya untuk publik. Lalu kita centang acknowledge agar bisa diakses oleh publik. Baik, saya create bucket. Sudah terdapat static web kelompok 1. Dan di sini nantinya kita akan mengupload yang namanya folder dan file-file yang diperlukan untuk mendeploy aplikasi website statis. Oke, di-upload. Oh, sorry. Salah. Baik, setelah ini akan saya upload semua. Dan ini adalah upload. Kita tunggu sebentar untuk mengupload aset-aset dan icon serta indeks HTML. Oke, kita close. Yang perlu diperhatikan di sini adalah di bagian property dan permission. Di bagian property, kita scroll di paling bawah dan kita edit bagian static web hosting. Dan kita ubah menjadi enable. Lalu yang perlu diperhatikan lain lagi adalah index dokumen.
Ditulis index.html karena ini adalah main website atau website utamanya. Lalu yang selanjutnya ada permission. Kita scroll sampai di bucket permission, bucket policy, dan kita edit. Kita edit. Perlu diingat di search-nya harus disesuaikan dengan nama dari buketnya. Hal ini diperlukan untuk deploy website. Jadi agar bisa diakses oleh publik harus men-set bucket policy. Lalu kita buka lagi di properties. Kita scroll di paling bawah dan kita buka bucket website dan muncullah website statis kami. Sekian dari saya dan demonstrasi dari saya bagaimana cara membuat website statis di AWS Cloud by S3. Baik, sekian dari kami. Em, Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kami menerima kritik dan saran dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk kedepannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.